Oke. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ini dengan Mas Oni, Ibu dari PGRI Kabupaten. Mas Oni, PGRI Kabupaten. Kan gini, saya lihat kan ada beberapa data yang masih NPA-nya masih 17 yang lama. Jadi saya minta nanti saya fotokan aja siapa aja ya. Minta fotokan KMU-nya karena di sini kan nomornya 17 harus dimutasikan. Oke, PowerPoint-nya kelihatan nggak ya itu di layar ya? Ini sama Badarudin ini kan 34 sudah, kalau yang lainnya masih 17 yang lama. Halo? Nah, jadi kelihatan ya? Saya minta dari Kelihatan, Mister. Jadi yang Mister akan menjelaskan adalah memahami tentang ciri-ciri fungsi atau memahami konsep fungsi. Ada lagi yang belum bergabung nggak? Oke. 33 ada apa-apa yang bergabung ini aja yang kita Mister ajari. Sambil nanti oke. Ini Mister jelaskan. Memahami fungsi konsep. Tidak ada, Mister, gambarnya. Tidak ada. Hah? Tidak ada, Mister. Nggak ada. Nggak ada. Sebentar, Saya juga nggak ada. Nggak ada gambarnya, Mister. Oke. Cara Mister ulang ya. Ya itulah dulu Pak. Undangan ini untuk apa nih? Oh, berarti Mister salah klik. Oke, seluruh layar. Nah, ini dulu berarti kalau begitu. Nah, sekarang kelihatan ya? Ya, MR. Kelihatan, Mister. Oke. Kelihatan, Mister. Jadi lihat ini ada contoh Kelihatan. fungsi dan bukan fungsi. Jadi tidak semua relasi itu merupakan fungsi. Tetapi setiap fungsi pasti merupakan relasi. Di tabel di sebelah kiri itu adalah contoh fungsi, sedangkan yang di sebelah kanan adalah contoh bukan fungsi. Ya. Nggak ada gambarnya, Mister. Hilang. Nggak ada gambarnya, Mister. Kok hilang? Nggak ada gambar. Gak ada gambarnya, Mister. Tiba-tiba hilang. Hilang gambarnya, Mister. Hilang gambarnya, Mister. Masa Anda salah anu kah? Nggak hilang. Hilang, Mister. Nggak ada Hilang. gambarnya, Mister. Hilang gambarnya, Mister. Gambarnya nggak ada, Mister. Bentar. Oke. Sekarang muncul ya? Ada, Mister. Ada. Ada, Mister. Ada, Mister. Oke, berarti tadi ada kesalahan teknik. Oke, Mister ulang. Memahami konsep fungsi. Tidak semua relasi, artinya tidak semua hubungan itu merupakan fungsi. Ada yang bukan fungsi, tetapi semua fungsi pasti merupakan relasi. Jadi fungsi dan bukan fungsi adalah relasi. Nah, apa bedanya fungsi dengan bukan fungsi? Nah, coba lihat contoh. Ini anggota himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A, himpunan B, himpunan A, himpunan B. Jadi suatu relasi dikatakan fungsi jika setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Kemudian setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Jadi anggota A itu tidak boleh ada yang jomblo. Maka dikatakan fungsi. Yang kedua, anggota A tidak boleh selingkuh. Nah, boleh pasangannya lebih dari satu. Ya, ini lihat. A sendiri. Nah, contoh yang bukan fungsi. Ini anggota A ada yang tidak memiliki pasangan, yakni B.
maka ini bukan fungsi. Ini juga begitu. Ada anggota A yang tidak memiliki fungsi, yakni huruf A kecil ini. Ini juga bukan fungsi, karena C tidak memiliki anggota di B. Ini juga bukan fungsi. Pertama, A-nya memiliki pasangan lebih dari satu. Tidak boleh, bukan fungsi. B, tidak ada pasangannya. Yang ini juga begitu. Yang C, pasangannya lebih dari satu. Kemudian ini tidak memiliki pasangan. Ini juga begitu. Jadi, syarat dikatakan fungsi, bukan fungsi adalah kalau ada anggota A yang tidak memiliki punya pasangan di B. Atau ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari satu pasang di anggotanya B. Bisa dipahami ya, ini contoh fungsi dan bukan fungsi. Jadi kelihatan kalau dibuatkan tabel seperti ini akan terlihat. Oh, ini fungsi. Oh, yang seperti ini bukan fungsi. Ini fungsi. Ya, walaupun ada anggota B yang tidak memiliki pasangan, selama anggota A itu memiliki pasangan tepat satu, maka dia dikatakan fungsi. Oke ya, itu jelas ya. Tunggu Mister, saya mau tulis. Oh, screenshot aja, screenshot. Oke Mister. Lebih cepat screenshot aja. Screenshot di anunya kan lebih gampang. Jadi kalau disimpan di HP-nya kan, oh iya masih gampang mengingatnya. Nggak usah ditulis. Nanti materi ini kayaknya Mister sudah bagi anunya, bisa di-download nanti. Mister nanti Mister bagikan ulang, ya. Mister bagikan lagi berupa PowerPoint-nya ini atau nanti PDF untuk dipelajari kembali. Tapi Mister karena kalau tidak Mister jelaskan kan pasti tidak paham. Jadi Mister tetap jelaskan dulu biar makin paham. Nah, jadi kesimpulan apa itu di ciri-ciri fungsi adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, ya ingat fungsi atau disebut pemetaan. Setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Ini ciri-cirinya. Ya, jadi ciri-ciri suatu fungsi dikatakan suatu pemetaan ciri-ciri suatu fungsi adalah setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Artinya dia itu tidak jomblo kalau ibaratnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Setiap anggota A hanya memiliki satu pasangan saja di B. Itu aja cirinya dua ciri fungsi. Ya. Terus kemudian menyatakan banyaknya anggota himpunan A ke banyaknya anggota himpunan B. Misalnya begini, banyaknya anggota A itu kita simbolkan dengan katakanlah ini NA. Ya. Ntar ada lagi yang baru gabung. Terus anggotanya B kita simbolkan dengan NB. Nah, ditanya banyak fungsi yang mungkin atau banyaknya pemetaan yang mungkin dari A ke B, itu caranya adalah kalau dari A ke B ya, maka B dipangkatkan A. Jadi banyaknya anggota B dibagi banyaknya anggota A. Kalau banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, maka menghitungnya adalah anggota A dipangkat anggota B, dari belakang membacanya. Ini menentukan banyaknya anggota. Nanti kalau di buku itu di halaman berapa tadi itu ya, menentukan banyaknya anggota. Oh, di halaman 121 rupanya. 100. Oh, di mana halaman berapa itu? Kok enggak ada? Nah, enggak ada kayaknya di buku ini. Nah, kemudian fungsi korespondensi 11 itu di halaman 122
117 sampai 123. Ya. Fungsi korespondensi satu-satu. Jadi fungsi belum tentu merupakan korespondensi satu-satu. Jadi katakan korespondensi satu-satu ini, jadi semua anggota A memiliki dan anggota B itu ada pasangannya ya. Ini ada pasangannya semua. Ini juga ada pasangannya walaupun silang-silang ya, garis apa namanya. Tetapi semuanya memiliki pasangan, ini memiliki pasangan tepat satu, memiliki pasangan. Jadi dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Kemudian setiap anggota B dipasangkan dengan tepat satu anggota A. Dengan kata lain, oke, selamat bergabung Lester. Dengan kata lain, tidak ada yang tidak memiliki pasangan. Maka dikatakan korespondensi satu-satu. Jadi kata kunci korespondensi satu-satu adalah semuanya memiliki pasangan, dihubungkan. Ya. Ini fungsi, tapi bukan korespondensi satu-satu. Ini fungsi dan juga merupakan korespondensi satu-satu. Oke, nanti materinya Mister akan bagikan berupa PPT-nya nanti ya, biar bisa dipelajari ulang. Tapi Mister jelaskan dulu. Oke, itu cara korespondensi satu-satu. Jadi, apa yang bisa disimpulkan? Nah, ini kesimpulannya. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan ke A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat berikut. Setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di B. Setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di A. Jadi semuanya berpasangan. Ya. Nah, dengan adanya suatu syarat tersebut mengakibatkan banyak anggota himpunan A harus sama dengan banyak anggota himpunan B. Jadi anggotanya A dan anggotanya B itu harus sama baru bisa dikorespondensikan satu-satu. Contohnya kelas 8F 32, kelas 8G 32, maka bisa dikorespondensikan satu-satu. Kelas 8G dengan 8H, jumlahnya sama-sama 32, maka bisa dibentuk himpunan fungsi atau pemetaan dengan korespondensi satu-satu, semuanya dipasang-pasangkan, karena jumlahnya sama. Nah, tinggal cari hubungannya ini dengan siapa, si A dengan si B, si C dengan si A, si D, si F dengan si G, nah seterusnya seperti itu. Ada lagi yang baru bergabung? Oh, enggak ada. Oke, itu ya. Nanti silakan nanti dipahami. Nanti di akhir, nanti di sebelum syarat nanti untuk mengikuti ujian akhir semester, nanti Mister akan ngasih tugas proyek. Proyeknya adalah membuat rangkuman materi yang Mister jelaskan setiap di pertemuan Google Meeting ya. Jadi tidak ada tugasnya, tapi nanti di akhir Mister akan memberikan sebuah tugas proyek. Tugas proyeknya ya mencatat aja, membuat rangkuman. Jadi dari apa yang Mister jelaskan ini nanti dibuat rangkuman. Oh kayaknya ini penting, oh dia dirangkum. Kalau ini kayaknya tidak terlalu penting, nggak usah dirangkum. Seperti itu ya, membuat rangkuman. Tugasnya nanti di akhir November. Jadi Mister selama nanti akhir pekan ini, setiap pekannya nanti Mister tidak akan lagi memberikan tugas, tapi hanya menjelaskan materi yang Mister jelaskan ini dicatat kembali di buku catatannya. Karena kalau hanya menyimak tidak mencatat pasti lupa. Mister, saya mau bertanya, Mister. Oh, silakan. Kalau misalnya selesai Zoom ini kan, Mister, tapi kalau kita tidak sempat screenshot, Mister, bagaimana? Untuk pembahasan berikutnya, Mister? Oh, nanti Mister bagikan dalam bentuk ini. Mister share nanti materi ini. Share PowerPoint-nya atau nanti Mister jadikan PDF biar bisa dibuka. Ya. Nggak apa-apa, menjelaskan screenshot, nggak sempat menjelaskan screenshot, nanti Mister bagi linknya ini, nanti bisa di-download. Nah, ini Mister ini sudah bagikan di
di www.mrbarta.com. Sudah materi ini Mister sudah bagikan tempo hari. Bilang ini materi tentang fungsi, silakan di download. Ada kayaknya headware linknya. Kalau enggak nanti Mister share ulang linknya. Nanti Mister, karena kalau bagi file ke WA takutnya memberatkan. Tapi kalau misalnya download, kalau punya laptop kan enak di download, baru dipelajari lagi kembali kan lebih gampang kalau punya laptop ya. Karena lebih enak kalau kita baca-baca di hasil downloadan. Kalau kenapa kemarin Mister tidak share bentuk file? Karena takutnya kepenuhan. Kalau terlalu banyak file, terlalu banyak gambar dikirim ke WA, jadinya HP hang. Makanya Mister berikan berupa link. Nah, terus menentukan banyaknya fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah caranya itu dikalikan sampai perkalian dikalikan 1. Contohnya begini. Misalnya berapa banyaknya korespondensi satu-satu yang menghubungkan siswa kelas A, kelas 8G dengan 8H, masing-masing anggotanya 32. Maka banyaknya korespondensi satu-satunya itu adalah sama dengan 32 kali 31 kali 30 kali 29 kali 28 kali 27 sampai kali 3 kali 2 kali 1. Berapa hasilnya? Banyak sekali. Nah, kalau anggotanya banyak. Tapi kalau anggotanya misalnya gini, kelas 8, kita misalnya pilih 8G 4 orang. Misalnya nanti kita akan membentuk semua tim cerdas cermat. Ya, tim cerdas cermat, tapi nanti diambil dari 8G dan 8H, dipasang-pasangkan. Misalnya dari 8G diambil 4, dari 8H juga diambil 4 siswa. Nanti dipasang-pasangkan. Kemungkinan berapa banyak fungsi korespondensi satu-satu yang mungkin dari kelas 8G ke 8H. Itu banyaknya adalah sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3, 12. Kali 2, 24. Kali 1, 24. Jadi, banyaknya korespondensi satu-satu dari kelas 8G ke kelas 8H yang masing-masing anggotanya ada 4, itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Itu contoh menghitung banyaknya korespondensi satu-satu. Nanti Mister contohkan. Oh, ini menotasikan fungsi ya. Menotasikan fungsi itu biasanya disimbolkan dengan F. F itu kata dari kata fungsi. Kemudian A ke B itu artinya memasangkan anggota A ke anggota B. Nah, cara penulisannya begini. Jadi, jika anggota A itu adalah X, kemudian dipasangkan dengan anggota B, maka penulisannya seperti ini. Y-nya adalah anggota dari B. Maka nanti cara penulisannya seperti ini. F titik X, artinya ini dibaca. Fungsi F memetakan X ke Y. Atau dibaca F titik X itu jadi titik 2 ini dijadikan kurung. Nah, kemudian F titik X menuju Y ini artinya apa? Sama dengan Fx. Jadi Y-nya itu dinotasikan dengan Fx. Jadi notasi itu maksudnya simbol ya. Simbol. Ini cara membacanya. Jadi F titik 2 X anak panah Y itu dibaca F memetakan X ke Y. Jadi F memetakan X ke Y. Anak panah ini dibaca memetakan. F titik 2X anak panah Fx dibaca F memetakan X ke Fx. Y sama dengan Fx dibaca F memetakan X ke Y. Dengan kata kuncinya adalah sama dengan Fx. Jadi Y itu merupakan peta atau bayangan X atau nilai fungsi dari X yang ditulis Fx. Nah, contohnya, adakah contohnya ini? Nah, daerah asal, daerah kawan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi,
Ada anggota A dan ada anggota B. Anggota A 1, 2, 3, 4 dan anggota B 3, 5, 7, 9, 11. Nah, fungsi F memetakan A ke B. A itu disebut daerah asal. Kenapa? Dia kan dari A, berasal dari A, akan menuju ke B. Dikatakan kata lainnya dalam bahasa matematika, daerah asal itu disebut domain. Terus, kan ada daerah asal, ada daerah tujuan. Nah, daerah tujuan itu disebut dengan kawan. Kata lainnya dalam bahasa matematika, kodomain. Kemudian, anggota B yang ada pasangannya dengan A disebut daerah hasil. Jadi tidak semua anggota B itu merupakan daerah hasil. Nah, jadi daerah hasilnya apa? 3, 5, 7, 9. Ini disebut dengan daerah hasil atau kata bahasa matematikanya range. Ya. Nah, nilai ini disebut 3, 5, 7, 9 ini disebut sebagai nilai fungsi. Jadi artinya apa? Ketika X-nya diganti 1, maka hasilnya 3. Ketika X-nya diganti 2, nilai hasilnya 5. Ketika X-nya diganti 3, hasilnya 7. Ketika X-nya diganti 4, hasilnya 8. Jadi dinotasikan dalam bentuk simbol matematika seperti ini. Nih, bayangan dari 1 adalah 3. Jadi penulisannya mana? Oh, F dalam kurung 1 hasilnya 3. Bayangan dari 2 adalah 5. Ditulis notasinya F buka kurung titik 2, maka diperoleh hasil 5. Seperti itu juga bayangan dari 4 adalah 9. Ditulis F 4 nilainya sama dengan 9. 3, 5, 7, 9 disebut daerah hasil. 11 apa? 11 bukan daerah hasil karena dia tidak memiliki pasangan. Itu. Nah, oh ini fungsi linear kayaknya nanti berikutnya. Contoh dulu. Contoh relasi. Diketahui fungsi f a dengan a-nya adalah 1, 2, 3, 4, b-nya 3, 6, 9, 12, 15. Relasi fungsi f dinyatakan dengan 3 kali dari. Jadi 1 itu dipasangkan dengan b, nilainya harus sama dengan 3 kali dari. Berarti apa? 3 adalah 1 kali 3. Ya, jadi A itu 3 kalinya dari B. Jadi 1 pasangkan dengan 3. Kenapa? Karena 1 kali 3 sama dengan 3. Ini kata kuncinya adalah 3 kali dari. 2 dipasangkan dengan apa? Berarti 2 kali 3 berapa? 6. Oh, berarti 2 harus dipasangkan dengan 6. 3 kali 3, 9. Berarti 3 harus dipasangkan dengan 9. 4 pasangkan dengan apa? 4 kali 3. 4, 3 kali dari B. 4 kali 3 adalah 12. Jadi B itu adalah 3 kalinya dari A. Ya, 3 ini 3 kali dari 1. Jadi namanya ini memfungsikan nama fungsinya adalah 3 kali dari. Baca jadi anggota B adalah 3 kalinya dari A. Ya, itu 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Oh, ini 3 kalinya. Makanya dibuat 3 kali dari. Kemudian ini dalam bentuk diagram panah ya. Kalau dinyatakan dalam bentuk diagram pasangan berurutan tinggal tulis koma-koma aja. 1,3. 2 dengan 6 berarti 2,6. 3 dengan 9, 3,9. 4 dengan 12, 4,12. Nah, 15-nya ada pasangannya, tidak usah ditulis. Nah, cara menuliskannya apa? Maka sajian fungsi f-nya adalah, kan dibilangnya tadi apa? 3 kali kan? Maka dinyatakan adalah 3 kali, 3x. Nah, X ini apa? Nanti diganti dengan anggota A, B. Atau diganti dengan daerah asal.
Ya, jadi fungsinya 3 kali maka dinyatakan 3x. Kalau fungsinya 2 kali maka dinyatakan dengan 2x. Seperti itu. Bisa dipahami? Nah, jika dinyatakan dalam bentuk tabel itu seperti ini. Jadi 1 pasangan yang 3. Ini maksudnya begini loh. Ini X, ini Y. Kalau X-nya diganti 1, berarti 3 kali 1 berapa? Oh 3, maka tulis di bawahnya sini. Kalau X-nya ini diganti 2, 3 kali 2 berapa? 6. Maka udah pasangannya 2 dengan 6. Kalau X-nya diganti 3, 3 kali 3, 9. Udah selesai. Kalau X-nya diganti 4, 3 kali 4, 12. Maka hasilnya gini, 1, 3, 2 dengan 6, 3 dengan 9, 4 dengan 12. Inilah fungsi notasi fungsinya. Sigma, notasi fungsi dari penulisan fungsinya. Bahwa 1, 3, 2, 6, maka menyatakan fungsinya adalah 3x. Kemudian, menyajikan fungsinya kan ada, menyajikan pasangannya, menyajikan fungsi kan ada 3. Ada 4. Ya tabel sama, oh ini baru ada yang bergabung nih. Oh Fadil kemana aja nih? Selamat bergabung Fadil, udah mau selesai baru bergabung. Hai, padahal saya umumkan dari jam 7.30 loh. 2 jam loh selisihnya, bisa istirahat dulu. Nah, menyajikan dalam bentuk grafik atau fungsi koordinat kartesius. Jadi koordinat kartesius gini, tabel X, garis sumbu X mendatar, garis sumbu Y horizontal, vertikal ke atas. 1 dengan 3, ini pas di titik sini. Ini 1, 3 ke atas, pasangkannya dengan Y. 2 dengan 6, 2 ke atas, dari titik 2 ke atas terus sampai ketemu di 6. Nah, 2 dengan 6. 3 tadi pasangannya dengan 9. 3 naik ke atas sampai ketemu 9. Nah, titik di sini, kasih nokta. 4 pasangannya dengan 12, ke atas terus ketemunya sampai di 12. Nah, ini dia. 4 dengan 12. Jadi, itu tadi saya ulang, Mister ulang. Dari fungsi ini, kita nyatakan disajikan dalam 4 bentuk. Kalau kemarin Mister jelaskan cuma 3 bentuk, tabelnya tidak Mister jelaskan. Pertama, diagram panah. Yang kedua, pasangan berurutan. Yang ketiga, dalam bentuk diagram. Ya, kita menyajikan dalam bentuk notasi fungsi. Dalam bentuk tabel. Yang keempat, dalam bentuk fungsi koordinat kartesius. Gampang nih. Ya, jadi sudah ada pasangannya, tinggal gambar koordinat kartesius, baru pasang-pasangkan. Beri notasi nokta. 1 ke 3, udah pasangan dengan 3. 2 ke 6, ya udah titiknya notaknya di sini. Oh, pas garis. Oh, ini dari 2 sampai ketemu 6 di sini. 3 pasangannya 9. Berarti 3 dari 3 sini naik ke atas sampai di 9. Oh, sini titik nota. Kasih nokta. Kemudian dari 4 ke 12. Kasih nokta di sini. Oh, 4 dengan 12. Udah berpasangan di situ. Nah, contoh yang kedua. Bagaimana menentukan nilai fungsi. Daerah asalnya dikasih tahu dari. Jadi ini daerah asalnya itu maksudnya ini. Misalnya dari daerah asalnya itu dari kelas 8G. Dipasangkan dengan 8H. Tapi di 8G, dari anggota 8G itu dibatasi. Yang diambil adalah dari min 2 sampai kurang dari 6. Berarti dari min 2 sampai 5. Fungsinya apa? Oh, fungsinya itu bahwa fx-nya adalah 2 dikurangi 1 per 2x. Nah, maka bagaimana menyatakan fungsinya? Oh, bentuk notasi ini kita nyatakan fungsi. Jadi, f.2 ini kita ganti menjadi kurung. Anak panah diganti dengan sama dengan. Jadi, f.2 memetakan SK 2 dikurangi 1/2x. Maka dapat dinyatakan dalam notasi fungsi fx sama dengan 2 dikurangi 1/2x. Seperti itu. Nah, kemudian kita buatkan tabelnya. Bagaimana cara membuatkan tabelnya? Nah, caranya kita substitusi satu-satu. Ya. Kita substitusi satu-satu, Mister kecilkan dulu layarnya. Pakai Jamboard. Nih. Aduh. Kok hilang?
Nah, caranya bagaimana? Ini caranya seperti ini. Mister jelaskan pakai. Oke. Jadi kita ganti satu-satu. Kita tulis fx sama dengan 2 dikurangi 1/2 x. Jadi kita gantinya dari mana? Oh, dari minus 2. Nah, jadi kita gantinya begini. Kalau pakai fungsi gini, minus ganti x-nya min 2. Berarti cara menghitungnya gimana? Nanti diperoleh itu 2 kurangi 1/2 kali min 2. Nanti diperolehnya, kenapa diperoleh 3? 2 min 1/2 dikali min 2. Ini kan min 2 dibagi, berarti hasilnya apa? Jadi tambah 1. Maka diperolehlah nilainya 3. Nah, jadi min 2 pasangannya dengan 3. Itu. Ganti lagi. Ingat, ini batasannya dari min 2, tapi kurang dari 6. Ingat ada tanda sama dengannya, ada tanda garis di bawahnya, ini tidak ada. Maka ini maksudnya berarti apa? Dari min 2 sampai kurang dari 6. Berarti sampai 5. Kemudian kita ganti lagi dengan min 1. Ganti aja x-nya min 1. Ini disebut dengan nilai fungsi. Min 1. Ganti x-nya 2 dikurangi 1/2. Ganti x-nya ini apa? Min 1. Maka diperoleh min 1/2 dikali min 1. Jadinya tambah 1/2. Nah, ditulislah 2/1/2. Seperti itu. Seperti yang ada di tabel. Nah, ini 2/1/2. Ganti x-nya 0. Berarti tulis saja f diganti, x-nya diganti dengan 0. Kan awalnya ini fx nih. 2 dikurangi 1/2. Ganti x-nya dengan 0. 1/2 dikali 0, hasilnya 0. Berarti 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 0 dipasangkan dengan 2. Ganti x-nya 1. Sampai seterusnya. Sampai habis. 2 dikurangi 1/2 dikali 1. 1/2 kali 1 adalah 1/2, maka ini 2 dikurangi 1/2. Ya. Nah, 2 kurangi 1/2 berarti kan salah satunya itu berkurang setengah. Berarti tinggal apa? Tinggal 3,5. Ya, atau ini bisa ditulis begini. 4/2 dikurangi 1/2. Jadi 2 diganti. Biar sama penyebutnya. Sama dengan 3/2. 3/2 ditulisnya itu sama dengan 1/2. Di pecahan campuran. Dah. Sampai seterusnya. Kalau ganti x-nya 2, sama. Ini lanjut. Berarti F2 ganti x-nya dengan 2. 2 dikurangi 1/2 kali 2. 1/2 kali 2 sama dengan 1. Maka 2 dikurangi 1 hasilnya sama dengan 1. Ya, pasangannya 2 dengan 1 sampai seterusnya. Ya, ganti x-nya dengan 3 sama. Itu untuk memperoleh nilai tabelnya. Sama dengan 2 dikurangi 1/2 dikali 3. Berarti sama dengan 2 dikurangi 3/2. 2 itu dinyatakan dalam bentuk pecahan 4/2. Samakan penyebutnya. Kalau tidak sama kan tidak bisa dikurang. Allah. Kok tidak mau dia. Nah. Nah, 4/2 langsung aja 1/2. 4/2 dikurangi 1/2. Ini saya hapus. Karena tidak muat. Tuh. Itu menentukan nilai fungsi dengan cara menghitung satu-satu.
Ya, dari nilai batasannya ini dihitung satu-satu, disajikan dalam bentuk tabel. Nah, dinyatakan dalam bentuk pasangan berurutan yang ini. Min 2,3, min 1,2/2, 0,2, 1,11/2, 2,1, 3,1/2, 4,0. Aduh. Mana tadi? Balik. 4,0, 5,-1/2. Nah, tinggal gambar grafiknya. Nah, seperti ini. Min 2 pasangannya 3. Min 1 pasangannya 2/2. 0 pasangannya 2. 1 pasangannya 1,5. 2 pasangannya 1. 3 pasangannya tadi 1/2. 4 pasangannya 0. 5 pasangannya min-1/2. Nanti kalau gambar ini, titik-titik ini dihubungkan akan menjadi sebuah garis lurus. Garis lurus ini disebut dengan fungsi linier. Ya. Ini pakai tabel titik-titik. Dihubungkan, kalau ini ditarik garis, ini tarik hubungkan, Nah, maka akan menjadi gambar seperti ini. Ya. Itu cara menghitung nilai fungsi dan menyajikannya dalam bentuk diagram kartesius. Kemudian kalau ditarik garis lurus, dihubung-hubungkan sebuah titik ini akan membentuk sebuah garis lurus. Ya. Saya ulangi lagi. Dari tabel ini, pasangan berurutannya min 2,3 ketika disajikan dalam bentuk diagram kartesius, koordinat kartesius, min 2 pasangannya tadi apa? 3. Oh, berarti dari min 2 ke 3. Min 1 pasangannya adalah 2/2 antara 2 dan 3. Oh, min 1 pasangannya di sini. Ini pas di tengah-tengah antara 2 dan 3. Pas 0, dia ketemu dengan 2. 0 dengan 2, berarti dari 0 naik 2 langkah ke atas. Ketemulah titik notanya di 2. 1 pasangannya 1,5 antara 1 dan 2. 2 pasangannya dengan 1. Ini dipasang-pasangan, koma-koma ini digabungkan dalam bentuk diagram kartesius. Lalu tarik sebuah garis lurus menghubungkan ini, menjadilah sebuah garis lurus. Seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dalam kehidupan sehari-hari. Relasi berat badan siswa. Apakah relasi-relasi berikut merupakan fungsi? Jelas ya. Setiap orang itu berat badannya pasti tidak sama persis. Ya. Misalkan berat badannya kita ambil contoh dari kelas 8G misalnya. Misalnya berat badannya Adinda dengan Ania. Mungkin sama-sama berat badannya katakanlah sama-sama 43, tapi ada koma-komanya di belakang. Ya, jadi apa? Maka semuanya relasi berat badan siswa itu pasti direlasikan dengan berat badannya masing-masing. Maka ini dikatakan dengan merupakan fungsi. Kemudian relasi ibu dari. Ya, ibu dari. Kira-kira relasi fungsi atau bukan? Merupakan relasi atau bukan? Fungsi atau bukan? Bukan, Mister. Ibu dari. Bukan, Mister. Kenapa? Karena seorang ibu biasanya berubah-ubah kemauannya. enggak, ini ibu dari, bukan masalah kemauannya. Karena setiap ibu pasti punya anak lebih dari satu. Lebih dari satu. Misalnya katakanlah begini. Katakanlah kita ambil nama siapa ya misalnya ya. Misalnya kita ambil aja. Contoh yang dalam contoh artis lah misalnya. Maya Estanti.
Maya Stanti adalah ibu dari Al, El, Dul. Artinya apa? Maya dipasangkan dengan anaknya ada 3. Maka dia bukan fungsi. Karena apa? Dipasangkannya lebih dari 1. Pasangannya lebih, karena anaknya lebih dari 1. Ibu anaknya Maya Stanti ada El, Al, Dul. Nah, sehingga relasi ibu dari bukan merupakan fungsi. Karena ada anggota A itu dipasangkan lebih dari 1. Kalau relasi warna kesukaan, misalnya, ada yang bisa jawab? Relasi warna kesukaan, apakah fungsi atau bukan? Fungsi, Mister. Apakah seseorang itu suka hanya satu warna atau lebih? Contoh Bonita. Bonita kira-kira menyukai warna apa aja? Warna apa? Hitam. Hitam. Oh, berarti cuma satu warna ya. Kalau Aprilia, Bibi Aprilia suka warna apa? Warna hijau. Hijau. Nggak ada lagi warna lain? Nah, berarti dia bisa merupakan fungsi ya. Kalau hanya memiliki satu kesukaan warna, maka dia dikatakan fungsi. Karena misalnya begini loh. Jadi katakan anggota A-nya itu adalah siswa. Terus di anggota B-nya adalah warna. Jadi relasinya apa? Warna kesukaan. Tadi Bonita suka warna hitam. Jadi Aprilia suka warna hijau. Berarti Bonita pasangkan dengan warna hitam. Aprilia dipasangkan dengan warna hijau. Itu fungsi atau bukan? Fungsi. Nah, iya, karena masing-masing memiliki warna kesukaan hanya satu dan tidak memiliki kesukaan warna lebih dari 1. Jadi Bonita dipasangkan dengan warna hitam, Aprilia dengan pasangkan dengan warna hijau. Misalnya Kaila suka warna apa Kaila? Merah. Nah, berarti Kaila dengan warna merah. Anissa, warna apa kesukaannya? Halo? Loh, mana ada bisa? Kok malah anu dia? Itu ya salah satu contoh fungsi dan bukan fungsi. Kemudian, nah contoh soal nomor 2. Diketahui himpunan P anggotanya 1 dengan 2 dan anggota Q, X, Y, Z. Tentukan banyak fungsi yang mungkin dari himpunan Q ke himpunan P. Nah, tunjukkan dengan diagram panah. Ini mungkin kalau diagram panah nanti berikutnya, Mister jelaskan dengan cara penjelasan saja dulu. Oke. Ini ditanyakan gini. Jadi cara penyelesaiannya soal nomor 2 ini gini. Mister jabarkan. Oh. Gimana rupanya? Oke. Nomor 2. Jadi begini, P-nya itu 1, 2. Nah, cara menyatakannya, banyaknya anggota P di situ ditulis begini, NP. Ada berapa anggota P itu coba dihitung? Halo? Bonita ada berapa anggota P ini? 1 sama 2. Jadi ada berapa? Ada berapa banyaknya itu? 2. Ya, betul. Kan hanya 2. Terus, Q-nya X, Y, Z. Aprilia, berapa anggotanya Q? Ada berapa itu?
Ada 3. Ya, betul, ada 3. Yang ditanyakan adalah banyak fungsi yang mungkin dari himpunan himpunan Ki ke P. Jadi ditanya Ki ke P. Masih ingat rumusnya tadi? Ingat cara menghitungnya adalah dari mana? Dari belakang. N P dibangkat N Ki. Jadi banyaknya anggota P dibacanya dari belakang. Dipangkatkan dengan banyaknya anggota Ki. Nah, anggotanya P berapa? Oh, 2. Anggotanya Ki berapa? 3. Nah, 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 8. Ya, begitulah menyatakan banyaknya himpunan. Jadi, apa namanya? Banyaknya himpunan yang mungkin, banyak fungsi yang mungkin dari himpunan Ki ke himpunan P itu sama dengan 8. Nah, bagaimana menyatakannya dengan diagram panah? Nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Karena ini sudah mau naik jam 11. Oh ya, ketua kelas tolong catatkan siapa-siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir ya. Kelas 8F, 8G, 8H. Tadi Mister belum sempat panggil satu-satu. Ingat, Mister tidak ada tugas. Nanti tugasnya adalah hanya merangkum apa yang Mister jelaskan. Tapi akan dikumpulkan nanti di akhir November sebelum PTS. Sebelum ujian semester, ulangan semester. Ulangan semester, semester 1, tanggal 1 sampai tanggal 5 Desember secara online. Kalau tidak bisa online, maka ke sekolah. Dan ulangannya itu terjadwal ya. Jadi tidak ada lagi batasan waktu. Misalnya matematika hari Senin, dikerjakannya hari Selasa. Ya tidak bisa begitu. Karena hari Selasa sudah jadwal lain. Jadi misalnya matematika hari Senin tanggal 1, maka semua siswa harus mengerjakan soal matematika, ulangan matematika pada hari itu juga. Tidak ada ceritanya jadwalnya hari Senin dikerjakannya hari Selasa, apalagi dikerjakannya hari Rabu. Wah, itu sudah sangat telat sekali, nilainya 0. Dan Mister tidak mentolerir. Tidak bisa luring, tidak bisa daring, maka ulangannya di sekolah. Nah, terserah mau pilih mana. Kalau mau ulangannya di rumah, bisa buka buku, atau ulangan di sekolah, tidak bisa buka buku. Mister, Ya? untuk PDF-nya nanti tetap dikasih ya, Mister? Apanya? PDF tugas ini. Oh, enggak, materinya nanti download aja di Mister nanti bagikan nanti. Coba cari di www.misterbarta.com. Kayaknya Mister Johari sudah share si linknya. Sebentar Mister lihat kembali ya. Oke, Mister. Mudah-mudahan masih Mister simpan. Ini materinya Mister ulang, kembalikan lagi, bagikan ulangnya. Yang relasi KMR. Ini materinya di sini, silakan nanti membuat membuat rangkuman aja. Nah, sekarang Mister tidak ada lagi tugas-tugas yang mengerjakan yang susah-susah. Mister saya suruh merangkum aja. Itu namanya nanti menjadi tugas proyek. Jadi itu sekaligus nanti membantu nilaimu. Kalau yang masih nilainya katakanlah nilai ulangan hariannya kemarin masih rendah, nilai tugasnya rendah, nilai nilai PTS-nya rendah, nah akan terbantu dengan itu. Nanti dikerjakan, tulisnya di buku catatan, nanti dikumpulkan ke sekolah. Jadi Mister periksa nanti masing-masing ya, nanti diatur jadwalnya ya. Terserah, ada yang mau datang pagi, ada yang jangan datang bersamaan. Nanti Mister ngasih tahu jadwalnya. Yang jelas akhir November dikumpulkan. Jadi ingat nanti merangkumnya itu setiap pertemuan. Hari ini merangkum, nah Senin depan lagi merangkum sampai selesai semua materi. Ya. Oke, jelas ya? Dan ini sangat ringan ya, sangat ringan. Materinya silakan di-download, Mister sudah bagi. Iya, Mister. Ini kata Mister. Rangkuman pertama kan? Ya, betul. Hari ini rangkuman pertama, Senin depan rangkuman kedua. Sampai berapa kali lagi pertemuan? Sebentar. Ini tanggal 9 ya. Tanggal 9 tambah 7 tanggal 16. 16 tambah 7. Oh, 3 kali. Nah, mungkin kemungkinan 3 kali atau 4 kali rangkuman. Membuat 4 kali rangkuman. Jadi gampang kan?
Kan berapa lembar aja tadi? Jim, untuk tugas yang minggu Ingat lalu, Mister. sampai sini ya. Merangkumnya itu sampai menjawab soal yang ini tadi. Sampai soal nomor 2 ini. Nih. Sampai soal nomor 2 ini ada soal nanti dibahas. Oh, ini tadi berat badan siswa itu bukan relasi, bukan fungsi. Karena apa tadi harus dijelaskan. Fungsi. Ibu dari itu bukan fungsi, harus dijelaskan. Kenapa bukan fungsi? Tadi Mister sudah jelaskan. Kalau rekam tadi pasti tahu jawabannya. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya, Mister. sebentar. Oh, kita harus Mister mau apa namanya, mau video, mau foto. Nyalakan kameranya. Untuk bukti bahwa hari ini Mister ngajar. Mister, saya mau tanya, Mister. Ya. Untuk tugas yang sudah lalu, Mister, yang ada juga catatan itu masih tetap dirangkum nggak, Mister? Iya, kita membuat kalau sudah nyatat, misalnya hari ini nyatat langsung, ya berarti itu rangkumannya sudah. Oh iya, Mister. Ya, jadi kalau tadi dari awal mencatat, nah itulah rangkumannya. Karena kan Mister menjelaskan yang penting-penting aja. Nggak banyak kan? Gitu. Oke, kita Mister, nggak apa-apa kan nggak pakai baju putih? nggak apa-apa. Yang penting pakai baju lah. Kalau nggak pakai baju, Mister nggak bisa lihat. Oke. Yang seadanya aja nggak apa-apa lah. Yang ada berapa? Oke, nyalakan kameranya. Oh, Galang, nyalakan dulu kameranya sebentar. Nggak apa-apa pakai baju bebas kok. Bebas aja, yang penting kelihatan wajahnya. Oh, si Kaila. 3. Bentar ya. 3. Aduh, belumnya. 3, 2, 1. Oke. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau yang tidak bisa join, sampaikan saja. Hari ini merangkum materi. Materinya bisa di-download di link yang Mister berikan di grup kelas matematika. Oke, jaga kesehatan. Ingat, Mister tidak ada lagi tugas-tugas yang berat-berat. Hanya merangkum atau mencatat yang Mister berikan setiap pertemuan hari Senin di Google Meeting. Oke, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Oke, tanggal 1 sampai tanggal 5 kita ujian. Ya, Selamat pagi, Mister. Selamat pagi, Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Kan Mister. pelajarannya nggak berat kan sekarang matematika? Ada tugas yang berat-berat. Oke, Elsa, Bonita, terima kasih semuanya. Audrian, Kaila, Brahman, Audrian, Adisa, Gita, Raya, Brian, Dewi Aprilia, Nabila, Zulika. Oh iya, nanti minggu ketiga nanti setelah selesai ini materi tetap ada ujian ulangan harian ya. Ulangan hariannya pilihan ganda. Tugasnya sih nggak Ya, ada, Mister. tapi ulangan harian tetap Mister, wajib linknya ada. ada di Google Classroom kan? Nah, ulangan hariannya nanti bisa saya bagikan ke Classroom. Kalau nggak bisa masuk di Classroom, saya bagikan di WA. Oke, Karena Mister. karena nanti ulangannya berupa pilihan ganda aja. Soal pilihan ganda. Oke. Oke. Terima kasih. Selamat. Mister. Kita keluar semua ya, Mister tutup ya. Mister mau berhenti. Oke, selesai. Alhamdulillah.